Melahirkan sesar versus normal. Lahiran si kecil tentunya adalah hal yang sangat dinanti-nantikan ya Mampaps. Dan di minggu-minggu terakhir kehamilan juga merupakan waktu yang bikin deg-degan. Karena Mampaps akan mempersiapkan serta memutuskan untuk memilih metode apa yang akan digunakan saat melahirkan nanti. Salah satunya adalah melahirkan normal dan sesar. Kedua metode ini sering dipertimbangkan oleh mama papa nih. Pada dasarnya, melahirkan secara normal atau sesar itu sama baiknya loh, tergantung kondisi mams dan bayi. Kedua metode tersebut memiliki manfaat dan resikonya masing-masing. Nah, untuk memudahkan mama dan papa, kali ini kita akan membahas apa sih perbedaan antara sesar dan normal, serta beberapa info menarik terkait hal tersebut. Tonton videonya sampai habis ya. Melahirkan normal. Kalau berbicara tentang proses persalinan normal atau vaginal birth, semua orang tua pasti berharap agar dapat melaluinya dengan cepat. Persalinan normal adalah melahirkan bayi secara alami melalui vagina tanpa pembedahan. Metode ini dianggap sebagai cara paling aman dan paling disarankan untuk kondisi kehamilan yang sehat ya mams. Nah, berikut ini adalah beberapa kondisi agar mams bisa melakukan persalinan normal. 1. Kepala bayi sudah turun ke rongga panggul. Pada umumnya kepala bayi masuk ke rongga panggul ketika menjelang akhir trimester ketiga atau sekitar 34 sampai ke 36 minggu. Ketika bayi sudah turun ke rongga panggul, mams akan lebih sering buang air kecil dan mams akan lebih ringan untuk bernafas karena berkurangnya tekanan bayi terhadap diafragma. Kedua, munculnya flek darah. Munculnya flek darah adalah salah satu kondisi di mana mams bisa melakukan proses persalinan secara normal. Selain posisi janin sudah masuk panggul, mams juga akan mengalami keluarnya cairan bening yang mirip seperti cairan ketuban. Selain itu, mams juga mungkin akan mengalami flek. Warna flek darah yang keluar bisa bermacam-macam mams, bisa berwarna merah muda, merah gelap, atau bahkan kecoklatan. Flek ini muncul akibat adanya pelepasan sumbat lendir yang menghalangi serviks atau pembukaan ke rahim selama kehamilan. Yang ketiga, nyeri punggung. Posisi janin yang sudah semakin dekat seringkali menimbulkan rasa nyeri. Rasa nyeri di punggung ini diakibatkan karena adanya tekanan di daerah panggul dan sekitarnya. Tekanan di area jalan lahir juga seringkali membuat mams merasakan adanya dorongan ke bawah, sehingga rasanya kurang nyaman. Dorongan ini dilakukan bayi agar mempermudah bayi untuk keluar nantinya. Yang keempat, kontraksi. Ketika bayi sudah masuk panggul atau jalan lahir, rahim pun akan mulai berkontraksi. Kontraksi yang semakin kuat menandakan bahwa posisi bayi sudah semakin rendah. Jadi, apabila kontraksi yang mams rasakan benar-benar sudah semakin teratur, berirama, dan intens, bisa jadi tanda bahwa bayi sudah berada dalam posisi siap dilahirkan. Yang kelima, pecah ketuban. Pecah ketuban juga adalah salah satu kondisi mams bisa melakukan proses persalinan secara normal. Pecahnya air ketuban menandakan selaput yang melindungi bayi sudah robek, sehingga bayi harus dilahirkan dalam waktu 24 jam. Melahirkan sesar. Proses persalinan dengan cara sesar memang menjadi pilihan terakhir untuk sebagian ibu hamil ya. Resiko komplikasi dan waktu pemulihan yang lama menjadi alasan operasi sesar jadi pilihan terakhir. Berikut ini adalah beberapa faktor kondisi mams yang harus atau wajib melakukan persalinan sesar. Pertama, preeklamsia atau tekanan darah tinggi. Preeklamsia adalah suatu kondisi yang melibatkan tekanan darah tinggi selama kehamilan. Preeklamsia dapat mencegah plasenta mendapatkan jumlah darah yang dibutuhkan dan mengurangi aliran oksigen ke bayi. Kalau mams memiliki tekanan darah tinggi selama masa kehamilan, maka besar kemungkinan dokter akan menganjurkan untuk melakukan operasi sesar mams. Yang kedua, diabetes atau kencing manis. Karena ketika mams mengalami diabetes saat hamil, maka mams cenderung akan melahirkan bayi yang besar. Kondisi tersebut yang akan menyulitkan untuk melakukan persalinan secara normal. Yang ketiga, posisi bayi sungsang. Ketika bayi dalam posisi sungsang, operasi sesar sering menjadi satu-satunya pilihan. Bukan hanya kondisi bayi sungsang, melahirkan sesar juga dapat dilakukan jika persalinan bayi prematur. Yang keempat,
Kelahiran bayi kembar. Bayi kembar kemungkinan bisa dilahirkan secara normal, tergantung pada posisi bayi dalam rahim, berat badan bayi, dan usia kehamilan. Satu hal yang pasti, jika moms sudah diminta oleh dokter untuk melakukan operasi sesar, ada baiknya moms mengikuti apa yang dikatakan dokter, demi mencegah kematian pada ibu atau buah hati. Yang kelima, fetal distress. Fetal distress adalah suatu kondisi di mana bayi mengalami kekurangan oksigen. Kondisi ini ditandai dengan perubahan yang sudah terjadi sebelum persalinan. Misalnya, denyut jantung bayi tidak normal dan gerakan bayi yang berkurang karena adanya zat asing dalam cairan ketuban. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan info-info penting lainnya. Bye-bye!